Page 3. Rindu segalanya. Nyatanya, mau seberapa besar seseorang, ia tetap bayi di mata orang tuanya. Mau seberapa hebat seseorang, ia tetap bayi di pangkuan orang tuanya. Kasih sayang orang tua adalah segalanya bagi anak. Tidak ada hal yang lebih indah dari seorang anak dan orang tuanya yang saling menyayangi. Dunia akan jadi makin indah jika kasih sayang orang tua dan anak tersampaikan dengan baik. Nyatanya, menahan rindu yang paling berat bukan rindu pada kekasih yang lama takkan jumpa, juga bukan pada kawan lama yang makin jarang berkirim kabar, tapi pada seorang ibu. Rindu yang paling berat adalah kerinduan seorang anak kepada ibunya, kepada dunianya. Nimas harus melalui hari-harinya dengan segala kerinduan yang ia simpan. Tak pernah satu hari pun ia tidak merindukan ibunya. Berada di kota Surabaya, sedangkan sang ibu di kota Solo. Persetan dengan yang namanya dedikasi atau apalah. Rasanya Nimas ingin kabur dari kota pahlawan ini. Kabur meninggalkan segala tanggung jawabnya. Namun ia tak ingin menganggur kemudian. Jadi ia harus melalui segala prosedur pengunduran diri beserta segala tetek bengeknya yang memusingkan. Sudah berbulan-bulan surat pengunduran diri Nimas tak disetujui, padahal segala berkas yang dibutuhkan sudah Nimas penuhi. Namun yang jelas pihak universitas tak ingin melepas karyawan berdedikasi tinggi macam Nimas. Ada banyak hal kenapa Nimas harus segera meninggalkan kota ini. Yang utama yaitu ibunya. Di kota Solo sang ibu tinggal sendirian. Ayah Nimas sudah meninggal dan seorang kakak laki-lakinya nampak tak bisa diandalkan. Kemudian alasan lainnya yaitu lingkungan kerja yang jauh dari kata sehat. Mungkin di depan Nimas semuanya terlihat biasa saja, saling menyapa dan saling menyemangati. Tapi siapa yang sangka di belakang Nimas semuanya palsu. Rekan kerja yang tulus mendukungnya tidak sebanyak itu, hanya beberapa gelintir orang saja, yang lainnya palsu. Kemudian alasan lain kepada Nimas, kenapa Nimas harus segera meninggalkan universitas ini adalah ia bekerja di luar job desk-nya. Ada banyak pekerjaan yang bukan tanggung jawab Nimas namun dilimpahkan padanya. Posisi Nimas di universitas sangat bagus sebenarnya, namun tetap saja ia tidak bisa berkutik jika para petinggi universitas sudah berkehendak. Di kota panas yang dikenal dengan kota pahlawan ini, Nimas melipat mukenanya, mengakhiri zikir sholat asar ini dengan air mata seperti biasanya. Ya Allah, tolong selalu berikan kesehatan untuk ibu. Tolong berikan saya kesempatan untuk berbakti pada ibu sebelum terlambat. Saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, ya Allah. Hanya ibu yang saya punya di dunia ini. Ibu adalah segalanya bagi saya, ya Allah. Dan saya sangat berterima kasih kepadamu sudah menjadikan saya putri dari beliau. Terima kasih, ya Allah. Oleh karenanya, tolong izinkan saya berbakti kepada ibu. Tolong selalu berikan kesehatan untuk ibu, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Doa Nimas selalu sama. Ia ingin berbakti sebelum terlambat. Ia selalu takut dengan kata terlambat. Ayah Nimas seorang tentara. Beliau meninggal karena gencatan senjata. Meninggal dengan terhormat. Begitu orang yang menyebutnya. Beliau meninggal saat usia Nimas masih remaja. Saat Nimas masih belum bisa berbakti sepenuhnya pada bapaknya. Oleh karena itu ia selalu bilang kalau ingin berbakti sebelum terlambat. Ibunya adalah dunianya, ibunya adalah segalanya. Tapi bagaimana bisa dirinya justru tinggal di kota yang jauh dari sang ibu? Nimas selalu merutuki dirinya sendiri yang tak kunjung keluar dari universitas dan hidup tenang dengan sang ibu di kota Solo. Peraturan universitas dan segala isinya yang selalu menghambat kepergian Nimas. Ibu, sabar dulu ya, Nimas janji sebentar lagi kita ketemu ya, Bu. Ia lepas mukenanya, berharap segala kerinduannya bisa ikut terakat, namun tetap saja ada bagian dari dadanya yang selalu sesak akan rasa rindu. Oke sudah ya Nimas, sekarang kerja. Niat hati ingin melanjutkan pekerjaan, memeriksa pekerjaan mahasiswanya, namun lagi-lagi kerinduan melemahkannya. Hari ini adalah hari yang begitu berat untuk Nimas dirinya. Bahkan sempat cekcok dengan petinggi universitas dan beberapa wakil dekan terkait pengunduran dirinya. Ya Allah, Nimas kangen sekali sama ibu. Keadaan sang ibu juga tak jauh berbeda. Di hari tuanya, Bu Wastuti harus tinggal sendirian. Anak lelakinya memang sesekali berkunjung, tapi tidak pernah lama. Hanya memenuhi tanggung jawab sebagai anak, yaitu memberikan beberapa lembar uang pada ibunya. Tidak lebih. Hanya begitu setiap minggunya. Mampir sebentar,
meletakkan beberapa lembar uang, kemudian berpamitan. Sama sekali tak mengobati rasa rindunya. Biarpun masih tinggal di kota yang sama, rasanya justru lebih jauh daripada Nimas, anak perempuannya yang tinggal di luar kota. Daripada Darko, Bu Wastuti malah lebih ayem kalau ada Bowo di dekatnya. Bowo si ketua RW yang mupeng pengen diangkat jadi anak oleh Bu Wastuti. Bu, niki saya punya bayam banyak, monggo kalau Bu Wastuti mau. Tetangga sebelah rumah, Bu Siah, menawarkan seikat bayam segar. Hidup di desa memang serba berkecukupan. Saat kita butuh sesuatu, tak perlu jauh-jauh ke toko atau pasar. Selama masih ada dapur tetangga, semuanya terpenuhi. Dapur tetangga selalu terbuka untuk tetangga yang lain. Saling meminjam dan menawarkan bahan pangan adalah hal yang lumrah. Mau Bu, seger sekali tuh. Nggih Bu, itu si Dian baru metik tadi subuh di kebun kok. Ya dapat banyak, lumayan toh ya Bu, bisa buat masak bobor. Nggih, mana Bu, saya mau. Niki Bu. Seikat bayam sudah di tangan Bu Wastuti. Senyumnya merekah saat membayangkan ia akan mengolah bayam itu jadi sayur bobor yang segar. Apalagi dimakan di siang hari bersama tahu tempe dan nasi hangat. Enaknya. Ya sudah, mau saya olah sekarang ini masak bobor. Matur suwun ya Bu Siah. Sami-sami Bu. Dengan tungku dan kayu yang sudah dicacah, Bu Wastuti menyalakan api dari percikan korek. Tungku masak yang biasanya disebut pawon itu adalah pemberian Bowo, karena Bu Wastuti takut menggunakan kompor gas. Saat Bowo membagikan bantuan dari pemerintah berupa tabung gas LPG pada warga, Bu Wastuti malah menolak dan mengembalikan tabung gasnya. Kemudian Bowo dengan segala kasih sayangnya untuk Bu Wastuti membawakannya tungku masak atau pawon dan rutin mengirimkan stok kayu bakar. Jemari Bu Wastuti dengan lihai memetik bayam segar itu, memisahkan daun dan batangnya, kemudian mencucinya dengan air bersih, meracik bumbu khas yang menggugah selera dan memasak bayamnya. Sebuah masakan terlezat buatan seorang ibu untuk sarapan anggota keluarganya sudah jadi. Entah sejak kapan memasak pun jadi menyedihkan untuk Bu Wastuti. 20 tahun lalu begitu masakannya siap, kedua buah hatinya akan berebut mencicipi. Saling mendorong dan berebut posisi orang pertama yang mencicipi makanan, membuat sang kepala keluarga terkekeh geli dengan tingkah putra-putrinya, dan Bu Wastuti yang mengambil jalan tengah dengan mengambil 2 sendok. Kini semuanya terasa sepi. Entah bagaimana waktu berlalu dengan cepat, membuat kedua bocah kecilnya tumbuh menjadi begitu besar dan pergi meninggalkannya sendirian di kota ini. Tadi ada orang tua yang baik-baik saja, ditinggal oleh anak mereka yang hanyalah orang tua yang pura-pura baik saja. Saat anak-anak mereka berpamitan, sejujurnya hatinya hancur, namun para orang tua tak ingin menjadi penghambat keinginan sang anak, sehingga tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain memberi izin. Tidak ada yang salah, hanya saja memang begitulah kehidupan yang harus Bu Wastuti jalani. Semangkok besar sayur bayam yang mulai mendingin tampak begitu menyedihkan di atas meja. Di samping mangkok ada nasi sisa semalam. Mereka menyebutnya nasi wadang, dan sepiring tahu tempe disusun rapi saling berhadapan. Bu Wastuti tersenyum getir. Memangnya siapa yang mau makan kok? Ya gaya kamu ini, Wastuti. Bu Wastuti bermonolog sambil meletakkan 4 piring di tangannya kembali ke meja. Kebiasaannya tidak pernah berubah, menata sayur dan lauk di atas meja, kemudian menyiapkan 4 piring untuk makan bersama. Kenapa masak banyak? Walah, wong tua. Menyingkirkan 3 piring yang lain, istri pejuang itu mengambil sedikit nasi pada piringnya sendiri. Saat sebuah suara menyapanya dengan riang seperti biasanya, "Ibu, bawa ya, nggih, kula masuk nggih." Bagi rumah sendiri, Bowo masuk dari pintu depan. Semakin ke belakang, tahu-tahu sudah duduk di depan kursi Bu Wastuti. Mata Bowo menyadari 3 piring tertata rapi di samping Bu Wastuti. Bowo paham sudah lebih dari 8 tahun Bowo menyadari kebiasaan Bu Wastuti yang selalu menyiapkan 4 piring di meja makan. Oleh karena itu, saat Bowo diundang makan, ia tak pernah menyentuh ketiga piring yang tersisa. Ia selalu pergi ke tempat cucian piring dan mengambil 1 piring yang lainnya. Bowo tahu diri. "Wah, ibu masak banyak." "Ya Le, tadi diparingi bayam sama Bu Siah." "Oh, ayo kamu juga makan Le, bareng-bareng sama ibu."
Bowo riang. Segera ia bangkit dari kursinya, mengambil satu piring lagi ke belakang. Kemudian Bowo kembali dengan piring plastik warna ungu yang kontras dengan badan besarnya. Lucu sekali saat seorang laki-laki yang kekar seperti Bowo makan dengan piring plastik lucu warna ungu. Seger banget Bu, bahaya ini ngabis-ngabisin nasi. Badanmu tuh kan gede, ya harus makan yang banyak, habisin saja nggak apa-apa. Terus nanti malam ibu nggak ada stok nasi. Berisik kamu Bo, makan itu yang anteng gitu loh. Bowo memang memasang wajah kaget yang dibuat-buat. Memang Bowo itu berisik sekali kalau sudah dekat Bu Wastuti, berisik macam bocah 5 tahun yang mengadu pada ibunya. Tapi siapa sangka kehadiran Bowo lah yang menjadi pelipur sepi Bu Wastuti. Bu, dalam le, selama makan kita video call nih Mas ya. Bu Wastuti melebar saking semangatnya, mata Bu Wastuti melebar saking semangatnya. Jam berapa ini le? Nimas sudah pulang belum? Kalau masih kerja jangan le, boten kok Bu. Sekarang mau jam 4 sore, Bu tenang saja. Tadi Nimas sendiri kok yang minta video call, katanya sampun wangsul. Iyo le, cepet makannya. Kerinduan jelas begitu terlihat di mata Bu Wastuti. Syukurlah ada Bowo yang bisa menyampaikan rasa rindunya pada Nimas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Allah Nduk, kamu sudah di kosan? Di kamar kosan sempitnya, Nimas duduk di atas spring bed yang menghadap ke arah komputer. Di monitornya menampakkan wajah ayu sang ibu yang tertutupi kulit keriput. Di sampingnya ada bau seorang pemuda yang nampak hanya separuh. Sampun Bu, alhamdulillah hari ini cepat. Jadi bisa istirahat kamu Duk, jangan lupa istirahat siang. Tidur siang kalau bisa, kayak si Bowo ini kerjaannya numpang tidur siang di sini di lincak depan Duk. Cuma sekali saja loh Bu, saya nunut tidur siang di sini. Suara Bowo ikut terdengar di sambungan virtual mereka. Sekali apanya, wong sering gitu kok. Wah Bowo, wajah Bowo ikut nimbrung di monitor Nimas. Wajah close up-nya membuat Nimas sedikit terkejut. Kawan mainnya waktu bocah itu kini sudah tumbuh jadi lelaki dewasa. Kok nggak enak kamu manggilnya Nimas? Gini-gini aku ketua RW loh. Masa panggilnya Bowo Janora Boys Blast. Lah mau dipanggil apa? Namamu kan Bowo ya, sing penak Mas Bowo gitu. Nggak mau kamu itu loh adikku, masa dipanggil Mas ya kebalik. Ya sudah terserah Mas, Nimas saja. Hahaha, tawa ketiganya pecah. Begitu juga Bu Wastuti, kehangatan seperti inilah yang ia rindukan. Hari ini sangat bahagia, hanya kalau saja bukan Bowo melainkan Darko, pasti bahagianya akan makin lengkap. Memang manusia tidak pernah puas. Cepat-cepat Bu Wastuti beristighfar di dalam hati. Sudah baik Bowo bersedia menemani dan menghiburnya. Kenapa malah membandingkan Bowo dengan Darko? Walau Bowo bukan anak kandungnya, namun ia lebih sering ada untuk Bu Wastuti ketimbang Darko. Bukankah seharusnya hal itu sudah cukup Bu? Bu Wastuti tak ingin serakah, maka ia akan lebih mensyukuri kehadiran Bowo mulai sekarang. Duk, dalam Bu, sudah ada keputusan belum soal pengunduran diri kamu? Maaf ya Bu, sepertinya masih harus bersabar. Iya ya, nggak apa-apa. Ibu hanya tanya saja Duk, jangan dipikirkan di sini ada Bowo. Juga kamu nggak perlu khawatir. Ibu sehat kan? Iya, Ibu sehat selalu sehat. Mas Darko gimana Bu? Kapan terakhir berkunjung? Kemarin Masmu kesini seperti Ibu biasa. Ibu kasih uang. Nanti Nimas bilang deh ke Mas Darko biar sehari 2 hari nginep gitu di tempat Ibu. Sudah Nduk, Masmu kan ya punya keluarga sendiri, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Tapi kan Bu, ya sudah Bowo teman Ibu terus ya. Nanti aku bawain oleh-oleh kalau pulang, asal kamu temenin Ibu terus ya. Nimas ingin protes kenapa Darko masih saja kurang perhatian pada sang ibu. Padahal mereka masih berada di kota yang sama, tapi Darko tak pernah menginap barang semalam di rumah sang ibu. Pernah Nimas menelpon Darko sambil marah-marah karena ibu jatuh dan seorang pun tahu. Nimas marah dan meminta Darko lebih sering berkunjung dan menginap, tapi Darko justru bilang Nimaslah yang paling tidak peduli pada ibu karena tak pernah pulang. Sejak saat itu Nimas jadi makin hati-hati pada kakaknya karena perkataan Darko memang benar. Nimas memang jarang pulang apalagi menginap. Tapi itu bukan kemauan Nimas, bukan? Kamu mau bawa kue lapis lagi kan? Di Solo juga banyak, bawa yang lainnya lah. Apa mau dibawain buaya? Ngeri. Dok, nggih Bu, tuh kan bawa berisik. Ibu belum surah ngasar. Sudah dulu ya, kamu jaga diri baik-baik di sana, Dok. Kalau kangen langsung video call bawa saja biar
si Bowo ini lari dari rumahnya ke sini. Nggih Bu, setuju banget kalau itu. Si pemuda melotot lebar seolah terkejut, padahal ini bukan pertama kalinya ia jadi bahan bulian warga ini. Ibu juga banyak istirahat ya, jangan capek-capek. Insya Allah 3 hari lagi nih Mas mau kirim uang untuk ibu. Minta Bowo untuk ngantar ibu ke bank ya. Bu Wastuti dan Bowo mengangguk paham. Kamu istirahat Dok. Nggih Bu. Terima kasih ya Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambungan terputus, diakhiri dengan perkataan Bu Wastuti yang meminta Nimas beristirahat. Jangankan istirahat di sore hari begini, di malam hari saja Nimas susah istirahat. Ada saja orang-orang yang menyerbu nomor pribadinya untuk menanyakan perihal pekerjaan, membuat waktu istirahatnya kacau. Istirahat yuk, katanya miris pada setumpuk pekerjaan mahasiswa yang harus ia koreksi. Sampun Bu, kangennya sudah terobati. Matur suwun ya Wo, Bowo. Bowo mengangguk, ia jadi merasa berjasa dan menepuk ponselnya bangga karena telah membantu Bu Wastuti menyampaikan kerinduannya. Yang penting Ibu senang. Tintin, suara klakson motor berhenti di depan rumah Bu Wastuti. Di atas motor ada menantunya yang memasang wajah garang. Tidak sopan sekali datang ke rumah mertuanya, bukan menyapa dan dengan santun, malah mengklaksonkan dari depan rumah. Bu Wastuti berniat mendatanginya, namun ditahan oleh Bowo. Jangan Bu, biar Mbak Anin yang kesini. Tintin, suara klakson kembali terdengar, bahkan makin kencang, menggambarkan emosi si pengemudi yang kian menjadi-jadi. Bowo, biar ibu ke sana aja, jangan Bu, biar yang muda yang usaha. Wo, ya sudah, biar Bowo saja yang ke sana. Bowo menghampiri Anin di depan pagar rumah. Wajah Anin sudah bersulut-sulut kemerahan seperti siap meledak kapan saja. Memangnya ia datang ke sini untuk melampiaskan amarah. Kenapa Mbak Anin? Kamu lagi, sebenarnya kamu tuh sopo sih? Ikut campur saja urusan warga orang. Mana ibu di dalam, bukannya ikut campur Mbak. Tapi sebagai ketua RW di sini saya mau memastikan kalau Bu Wastuti itu baik-baik saja. Kamu pikir saya mau mencelakai ibu sendiri gitu? Anin turun dari motornya, melewati gerbang dan berjalan masuk ke rumah, menemui Bu Wastuti yang sudah menunggu di meja makan. Ibu sehat? Sapanya tanpa basa-basi pada ibu mertuanya. Alhamdulillah Dok, sehat. Ini ketua RW kenapa di sini terus Ibu? Oh, si Bowo tadi nih Mas video call lewat HP-nya Bowo, jadi Bowonya ke sini. Mata Anin memperhatikan meja makan tempat Bu Wastuti selesai makan bersama Bowo. Sayur bayam, nasi putih, tahu tempe, dan 3 piring bersih yang bahkan Anin tak paham apa maksudnya. Bu, langsung saja, aku nggak mau basa-basi. Kenapa Nduk? Ibu baru saja makan enak dan barusan video call si Nimas, itu artinya kebutuhan ibu tercukupi kan? Biasanya setelah Nimas video call itu ibu dapat kiriman. Jadi ya setidaknya setiap sebulan ke depan kebutuhan ibu masih aman lah. Mbak, tak ingin mendengar perkataan omong kosong Anin lebih jauh. Bowo menegurnya. Dirinya paham betul kemana arah pembicaraan ini akan berakhir. Diam kamu, gak usah ikut campur ya. Kamu itu sopo? Kamu itu sopo? Jemari Anin menunjuk mengacung di depan wajah Bowo, menguji kesabarannya. Do Anin, sini ngomong ibu, do ada apa? Bowo menatap Bu Anin tak terima, namun sang ibu mengisyaratkan agar Bowo tetap tenang. Gini Bu, langsung intinya saja, malas aku Bu lama-lama di sini ya karena orang ini. Gini Bu, mulai bulan depan si Rehan mulai masuk sekolah TK Permata Bunda yang di ujung kota. Ibu tahu kan itu TK unggulan, biayanya nggak sedikit Bu. Dan aku sudah bicara soal ini ke Mas Darko juga. Sepertinya Mas Darko nggak keberatan, jadi aku langsung ke sini untuk bilang kalau bulan depan kami nggak bisa kasih apa-apa ke ibu. Ya semoga ibu paham lah maksud saya. Butuh kami juga banyak Bu. Kepalan tangan di kedua jemari Bowo mengeras. Kalau saja si Anin ini laki-laki, pasti Bowo sudah menonjoknya. Anin menyanyikan seorang ibu di depan anak yang tidak punya ibu, membuatnya yang begitu menghormati Bu Wastuti kehilangan sabar seketika. Do Anin, Darko bilang apa? Mas Darko bilang terserah dan gak melarang aku untuk bilang ini ke ibu. Artinya Mas Darko ya setuju saja Bu. Bu Wastuti mengangguk cepat, menarik nafas panjang, kemudian beranjak pergi. Jangan tanya sesakit apa hatinya mengetahui fakta bahwa selama ini anaknya menganggap dirinya beban. Padahal Bu Wastuti tidak pernah minta sama sekali, tidak pernah minta untuk diberi uang oleh keluarga anaknya. Kalau mau jujur, bahkan yang diberikan Darko tidak seberapa. Dan Bu Wastuti sudah tidak muluk-muluk ingin ini itu. Yang ia inginkan hanyalah anaknya datang berkunjung untuk melepas rindu. Bukan malah seperti ini, bukan.
Bu Astuti sama sekali tidak ingin uang mereka. Bu Astuti hanya ingin waktu mereka. Tak kuasa menahan perih, Bu Astuti masuk ke kamarnya, mengabaikan angin yang terus memanggilnya. Jika tadi ia halangi Bowo yang hendak membentak angin, kini terserah Bowo. Bu Astuti terlampau kacau dengan dirinya sendiri. Di dalam kamar ia terisak betapa ia merindukan 20 tahunnya yang lalu, saat suaminya masih ada dan anak-anaknya masih kecil. Siapa sangka anak kecil yang tak tahu apa-apa dan selalu berlindung di balik bokongnya kini jadi tak tahu balas budi dan justru menyakitinya. Samar ia dengar suara Bowo yang bertengkar dengan angin. Walaupun bukan siapa-siapa, tapi Bowo begitu menghormati dan menyayangi Bu Astuti. Benar kata Nimas, Bowo itu bisa diandalkan. Mbak, saya memang bukan siapa-siapa, tapi setidaknya saya lebih menghormati ibu daripada kalian. Kenapa sih kamu ngotot sekali, ha? Anaknya ibu itu ya Mas Darpo dan Nimas. Kamu bukan siapa-siapa, jangan bertingkah sok peduli, nanti ujung-ujungnya kamu minta jatah warisan, ucap Anin kepada Bowo. Bu Astuti makin terenyuh mendengarnya. Jatah warisan, Mbak, saya bahkan sedikit pun tidak pernah terpikir kata warisan. Saya kaget, Mbak Anin, enteng banget nyebut-nyebut warisan. Ibu masih ada, Mbak, masih sehat. Isi hati orang, siapa yang tahu, kamu gak usah ikut campur. Setelahnya Anin pergi dengan motor dan knalpot berisiknya. Bowo mendatangi kamar Bu Astuti. Dari balik kelambu ia lihat bau wanita itu terguncang. Bu Astuti menangis sampai sesenggukan. Gak apa-apa Bu, ada Bowo. Persis yang dikatakan Bu Astuti saat orang tua Bowo meninggal. Gak apa-apa Le, ada ibu. Kalimat itulah yang selalu Bowo ingat dan menjadikannya begitu menghormati Bu Astuti sampai saat ini. Bowo menemani Bu Astuti menghabiskan tangisnya, menjadi saksi bisu betapa menyayatnya kisahkan seorang ibu. Saat Bu Astuti sedikit lebih tenang, Bowo menghiburnya dengan kalimat-kalimat yang menenangkan luar biasa bijak. Dan berakhir Bu Astuti kembali tersenyum walau tidak secara biasanya. Le, dalam Bu, mulai besok kalau makan tidak usah ambil piring sendiri, ambil saja yang ada di meja, kan ada 3. Bu Astuti menyadari betapa Bowo tidak berani mengambil salah satu dari ketiga piring itu. Giliran Bu Astuti yang sudah kering air matanya, sekarang malah Bowo yang banjir air mata. Oh alah.